Materi yang pertama yaitu profil perusahaan Bluebird. Bluebird merupakan perusahaan transportasi yang beroperasi di Jakarta dan di beberapa kota besar di Indonesia. PT Bluebird adalah perusahaan yang termasuk saham syariah yang terdaftar pada DES. Pada awal berdirinya pada tahun 1972, armada yang dimiliki oleh perusahaan ini hanyalah berjumlah 25 taksi. Nyonya Mutiara Dejoyo Kosotono sebagai pendiri dulunya terinspirasi oleh dongeng dari Eropa tentang harapan dan doa seorang gadis untuk mendapatkan kebahagiaan yang akhirnya dapat terkabul berkat kebaikan seekor burung biru. Bluebird dicikal bakali oleh perusahaan Golden Bird yang kemudian dikenal sebagai Chandra Taksi. Sebagai perusahaan penyedia jasa sewa mobil yang khusus melayani para jurnalis asing serta pelanggan lain yang berkunjung ke Jakarta. Baiklah, materi selanjutnya yaitu profil dari PT Adi Sarana Armada Tbk. PT Adi Sarana Armada Tbk atau yang sering disingkat dengan PT Asa Tbk adalah perusahaan transportasi yang termasuk dalam saham konvensional yang terdaftar dalam Bursa Efek di Indonesia. Didirikan pada tanggal 17 Desember 1999 dengan nama PT Quantum Megah Mata Motor dan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 2003. Kantor pusat gedung PT Asa beralamat di Gedung Graha Kirana, lantai 6, Jalan Yosudarso, nomor 88, Sunter, Jakarta Utara, Indonesia. Saat ini, PT Asa memiliki 20 kantor cabang dan 11 kantor perwakilan di berbagai wilayah Indonesia. PT Asa Tbk merupakan bagian dari grup Tri Putra yang memulai beroperasi pada tahun 2003 dengan merek Adira Ren dan kemudian berubah menjadi Asa Ren pada tahun 2010. Perkembangan perusahaan Bluebird pada periode 2018 sampai 2020. Di 2018, perseroan berhasil meraih peningkatan pendapatan setelah mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir. Kepercayaan pelanggan adalah dasar untuk kemajuan ini. Dikenal sebagai transportasi yang aman dan andal, Bluebird berhasil memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan dengan didukung oleh semua inisiatif baru. Pada 2019, perseroan berhasil menunjukkan performa yang lebih baik di semester kedua tahun 2019, di mana pendapatan neto perseroan pada kuartal 3 naik 11,4% dibanding kuartal sebelumnya. Pendapatan neto perseroan di tahun 2019 turun 4,1%, terutama akibat dari tahun politik di 2019 dan juga adanya one-off revenue di tahun 2018. Di tahun 2020, di tengah menurunnya kondisi perekonomian Indonesia di sepanjang tahun 2020 ini, sektor transportasi mengalami tekanan yang cukup berat karena permintaan pasar yang menurun secara drastis selama tahun 2020 ini. Namun, perseroan masih mampu untuk menjaga posisi likuiditasnya dengan baik meskipun masih berada di bawah tekanan pandemi, yang dimana hal tersebut bisa kita lihat di dalam tabel posisi keuangan, total aset, total liabilitas, ekuitas, dan total liabilitas dan ekuitasnya mengalami penurunan pada tahun terakhir yaitu tahun 2020. Perkembangan perusahaan Adi Sarana Armada atau ASA pada periode tahun 2018 sampai 2020. Pada tahun 2018 sendiri, perseroan ini mengadakan lelang sepeda motor untuk memajukan perusahaan karena perusahaan optimis bahwa layanan lelang ini akan terus diminati konsumen. Maka ASA meyakini bahwa segmen lelang juga memiliki prospek yang cukup baik. Hal itu sejalan dengan tumbuhnya minat penduduk Indonesia untuk memiliki sepeda motor baik baru maupun bekas. Pada tahun 2019, ASA terus berupaya membangun ekosistem digital guna memberikan layanan optimal serta meningkatkan nilai perusahaan. Di antara inovasi digital yang dikembangkan antara lain yaitu online car marketplace atau Caroline dan share
sharing atau sharing car. ASA juga mengembangkan layanan jasa ekspedisi atau pengiriman. Dan pada tahun 2020, tahun ini menjadi tantangan yang sangat sulit untuk ASA karena adanya pandemi COVID-19. Tetapi ASA terus memperkuat sinergi antara elemen perusahaan sambil terus fokus menjalankan pengelolaan perusahaan dengan berbagai strategi, inovasi dan program kerja unggulan untuk meraih kesempatan bertumbuh walaupun dalam kondisi yang sangat sulit. Hal itu tertuang dalam posisi keuangan finansial dari Adi Sarana Armada yang setiap tahunnya terus bertambah, baik itu aset lancar, liabilitas jangka panjang maupun jumlah ekuitasnya sendiri. Permasalahan yang dihadapi pada masa pandemi COVID-19. Pada PT Bluebird Group, perusahaan taksi online ini mengalami penurunan sejak terjadinya COVID-19 dan sejumlah kota memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dan pada PT Adi Sarana Armada Tbk juga mengalami hambatan setelah pemberlakuan PPKM. Hambatan yang terjadi antara lain yaitu keterlambatan pengiriman yang disebabkan oleh penutupan jalan. UMA, PT Adi Sarana Armada Tbk, Bursa Efek Indonesia mencermati pergerakan saham ASA karena telah meningkat di luar kebiasaan atau unusual market activity. Pada tanggal 25 Februari 2021, PT Adi Sarana melaporkan terkait penandatanganan perjanjian kredit dengan PT Bank BTPN Tbk. Dan pada tanggal 9 Maret 2020, ASA juga melakukan perjanjian kredit dengan Bank Sentral Asia dan PT Bank BCA. Langkah yang diambil perusahaan untuk menghadapi permasalahan. Yang pertama, pada PT Bluebird Tbk, pada tahun 2020 merupakan tahun yang menantang bagi Bluebird. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang besar pada sektor industri transportasi. Di tengah situasi tersebut, Bluebird terus berusaha untuk dapat mengelola tantangan yang dihadapi melalui berbagai inisiatif, efisiensi yang ketat, hingga peningkatan standar pelayanan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pelanggan. Menghadapi new normal atau adaptasi kebiasaan baru, Bluebird sudah menyiapkan berbagai strategi bisnis. Dimulai dengan mengoptimalkan the new digital business, misalnya mengoptimalkan pembayaran EDC, kode QR, e-voucher, hingga pengiriman barang dengan sentuhan minimum. Bluebird juga meluncurkan kampanye Birukan Langit Jakarta sebagai bentuk kepedulian akan kelestarian lingkungan, khususnya peningkatan kualitas udara di Jakarta. Selain adanya e-Bluebird sebagai taksi dengan zero emission, Bluebird juga meluncurkan program One Ride One Seat. Berkolaborasi dengan WiWi Indonesia, program ini memungkinkan setiap orang untuk mengadopsi bibit pohon pada setiap perjalanan menggunakan e-Bluebird. Program One Ride One Seat diharapkan tidak hanya membantu mengurangi polusi udara, namun juga mampu membantu kelestarian lingkungan dan kesinambungan air bersih bagi masyarakat Jakarta. Yang kedua, pada PT Adi Sarana Armada Tbk. Pada tahun 2020, PT Adi Sarana Armada Tbk terus bekerja keras menciptakan peluang di tengah tantangan dengan memanfaatkan transportasi digital yang telah dicanangkan pada periode sebelumnya melalui aplikasi-aplikasi digital. Pada tahun 2019, PT Adi Sarana Armada terus berupaya membangun ekosistem digital guna memberikan layanan optimal serta meningkatkan nilai perusahaan. Di antara inovasi digital yang dikembangkan yaitu
online car marketplace, dan car sharing. ASA juga mengembangkan layanan jasa ekspedisi atau pengiriman, yaitu antar aja, layanan pergudangan titip aja, dan aplikasi betulin aja. Materi selanjutnya yaitu tentang CSR PT Bluebird Group. CSR pada PT Bluebird Group melakukan kontribusi untuk Corporate Social Responsibility di tahun 2020 sebesar 18 miliar rupiah. Kemudian Bluebird memberikan perhatian terhadap kondisi pengemudi dan karyawan yang terimbas banjir di awal tahun 2020. Selanjutnya, Bluebird juga mendukung pemberdayaan perempuan melalui Kartini Bluebird. Bluebird juga memberikan bantuan reguler kepada para mitra pengemudi berupa pemberian 3.000 paket sembako. Selanjutnya, Bluebird juga memberikan 1.650 masker untuk anak-anak Indonesia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Yayasan Sahabat Anak, dan Yayasan Kanker Anak Indonesia. Selanjutnya yang terakhir, Bluebird telah memberikan lebih dari 33.000 beasiswa. Kemudian CSR PT Adi Sarana Armada Tbk yaitu memberikan bantuan bibit tanaman bagi warga Kelurahan Blimbing, Malang. Kemudian partisipasi paket sembako di Jakarta, pembagian sembako kepada tukang becak dan pemulung di Surabaya, dan juga kepada panti asuhan di Pontianak. Kemudian ASA juga memberikan sumbangan APD kepada Ikatan Dokter Indonesia di Surabaya dan juga memberikan beasiswa untuk anak pengemudi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baiklah, kesimpulannya yaitu bahwa hasil dari perbandingan antara PT Asa Sarana Armada Tbk dan PT Bluebird Group adanya perbedaan yang dapat terlihat dari perubahan harga saham konvensional yang cukup signifikan kenaikannya. Tetapi hal ini biasanya diiringi dengan penurunan yang signifikan pula. Berbeda dengan saham syariah yang mempunyai harga saham relatif stabil walaupun mengalami penurunan dan sangat cocok untuk investor saham yang tidak menyukai saham yang memiliki resiko tinggi. Meskipun demikian, saham keduanya memiliki kelayakan investasi untuk para investor yang ingin berinvestasi saham. Sekian yang dapat kami sampaikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.